Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 339 Jenius Muda. Tangan Chu Feng menggenggam tanduk naga itu sambil menunggangi punggung naga itu. Dengan kecepatan seperti cahaya, ia dengan cepat melesat ke istana bawah tanah. Ia benar-benar terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga saat mekanisme istana bawah tanah tanpa batas diaktifkan, Chu Feng sudah menghilang seperti cahaya. Namun, istana bawah tanah tanpa batas benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan naga yang menembus 9 surga, keterampilan bela diri tubuh yang sangat mendalam, dan mampu menghindari mekanisme apapun, dari awal hingga akhir, dia masih merasa bahwa ada jarak yang sangat jauh ke pintu keluar istana bawah tanah tanpa batas. Tanpa sepengetahuannya, 2 jam telah berlalu sejak Chu Feng memasuki istana bawah tanah tanpa batas. Namun, meskipun ia terbang dengan kecepatan tinggi, ia masih belum mencapai ujungnya. Chu Feng benar-benar menduga apakah istana bawah tanah tanpa batas itu bahkan lebih besar daripada villa bergengsi yang berada di atas tanah. Benar-benar seperti yang diharapkan dari kerja keras para senior dari beberapa generasi, karena mereka benar-benar menggalinya cukup dalam. Dan setelah berjalan cepat untuk jarak yang lebih jauh, di depan Chu Feng, sebenarnya tidak ada lagi mekanisme. Namun, Chu Feng memasuki dunia bawah tanah yang tak berujung di mana ia tidak dapat menentukan arahnya. Hal yang paling membuat kepalanya sakit adalah di tempat ini, kompas roh dunia Chu Feng sebenarnya tidak efektif. Teknik formasi rohnya tidak berguna, dan di tempat ini di mana seseorang tidak dapat melihat matahari, namun ingin mengetahui arahnya dan ingin menemukan titik akhir dari istana bawah tanah, itu benar-benar terlalu sulit. Sial, apa yang dilakukan villa bergengsi ini? Satu ujian saja sudah dibuat dengan tingkat kesulitan seperti itu. Apakah mereka bahkan membiarkan orang lulus? Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat tidak berdaya dan bahkan sedikit kesal. Jika dia saja merasa sulit menentukan arah, bukankah akan lebih sulit lagi bagi orang-orang yang dia tinggalkan jauh di belakang untuk ingin menemukan titik akhir ketika mereka datang ke tempat ini? Jadi, Chu Feng merasa bahwa meskipun banyak orang dapat melewati mekanisme yang sulit, jika mereka ingin keluar dari istana bawah tanah dalam waktu yang terbatas, itu masih sangat sulit. Dalam ujian ini, sudah ditakdirkan bahwa banyak orang akan gagal. Namun, Chu Feng tidak peduli dengan keberhasilan atau kegagalan orang lain. Yang ia khawatirkan adalah dirinya terjebak di tempat ini dan imbalan menjadi nomor 1 akan diambil alih oleh orang lain terlebih dahulu. Chu Feng, jangan panik. Kalau kau juga terkunci di sini, aku yakin lelaki tua cabul itu juga akan kesulitan menemukan jalan keluar. Sekarang, yang kau pertaruhkan adalah kecepatan dan keberuntungan. Selama kecepatanmu cukup cepat, tidak akan sulit bagimu untuk berkeliling di tempat ini, tetapi untuk ingin segera menemukan jalan keluar masih membutuhkan keberuntungan mutlak. Egi mengingatkan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Demi 10.000 manik-manik mendalam, aku hanya bisa bertaruh pada ini. Chu Feng menggertakkan giginya dan bergegas masuk lebih dalam ke dunia bawah tanah yang luas. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan bahwa dia seperti lalat tanpa kepala yang terbang secara acak di dunia ini, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Asteris bum bum bum. Namun, saat Chu Feng memasuki dunia bawah tanah untuk beberapa saat, ia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara gemuruh itu sangat memekakkan telinga, dan Chu Feng dapat mendengar bahwa ada orang-orang yang sedang bertarung. Para ahli sedang bertarung. Memang ada seseorang yang memasuki tempatnya sebelum aku. Mengapa ada pertempuran di sini? Mungkinkah mereka sudah menemukan jalan keluar, dan mereka memperebutkan harga untuk menjadi yang pertama? Setelah mendengar suara-suara itu, Chu Feng tidak panik. Sebaliknya, dia diam-diam bersukacita, membalikkan tubuhnya, dan bergegas menuju ke arah itu. Pada saat yang sama, dia juga meletakkan lapisan Spirit Formation di sekujur tubuhnya. Itu mampu menyembunyikan auranya sepenuhnya, dan jika seseorang tidak mengamati dengan saksama, mereka bahkan tidak dapat melihat Chu Feng. Itu adalah Spirit Formation yang hanya bisa diletakkan oleh Grey Cloak World Spiritis. Dan ketika Chu Feng mendekat, dia terkejut menemukan bahwa gemuruh itu telah menghilang. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng juga tidak berani menyebarkan kekuatan rohnya sendiri untuk mengamati. Dia harus dengan cermat menyembunyikan auranya, mendekati sedikit demi sedikit, dan menggunakan mata telanjangnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ini. Namun, ketika Chu Feng mendekat, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan ekspresi terkejut yang amat sangat muncul di wajahnya. Di suatu tempat yang jauh, ada pintu-pintu besar yang megah dan megah. Tidak diragukan lagi, pintu-pintu besar itu adalah pintu keluar ke istana bawah tanah ini. Dan dari tempat yang dekat, berdiri 2 orang. Jelas, kedua orang itu sedang berebut hak untuk mendekati pintu besar itu. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua bertubuh pendek dengan senyum jahat di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah lelaki tua cabul yang terkenal, Wang Qiang. Tetapi yang membuat Chu Feng begitu terkejut adalah karena orang yang menentang lelaki tua cabul itu adalah seorang pemuda.
Pemuda itu mengenakan pakaian yang indah, memiliki wajah yang putih dan tampan, dan melihat penampilannya yang lembut, dia tampak sedikit lebih muda dari Chu Feng. Namun, ketika seorang pemuda seperti itu berdiri di depan Wang Qiang yang berada di alam surga, dia tidak hanya tidak takut, sebaliknya, dalam tatapannya, bahkan ada sedikit rasa jijik. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius sepertimu muncul di benua 9 provinsi yang mampu bertarung setara denganku. Nak, siapa namamu, dari mana gurumu berasal, dan dari mana asalmu? Si tua mesum Wang Qiang tiba-tiba tertawa keras, namun matanya tak henti-hentinya mengamati si pemuda berpakaian mewah itu, seakan-akan berusaha mencari kelemahan lawannya. Kau tidak cukup layak untuk mengetahui namaku. Lagi pula, kau juga tidak mampu bertarung setara denganku. Aku baru saja mengujimu. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Jadi ternyata lelaki tua cabul yang terkenal itu, Wang Qiang, hanyalah karakter biasa. Memang, Anda hanya bisa menggertak yang lemah, yang kultivasinya pas-pasan, atau bahkan warga yang belum pernah melakukan kultivasi bela diri. Sudut mulut pemuda itu terangkat menjadi senyum dingin. Penghinaan dalam tatapannya juga menjadi sedikit lebih pekat. Dasar bocah sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus, anak tak berpendidikan, sebagai ganti keluargamu. Dipermalukan oleh pemuda sekecil itu, ekspresi lelaki tua cabul itu berubah karena dia sangat marah dan memancarkan aura alam surga. Bahkan udara pun berputar dan retakan muncul dari lempengan di bawah kaki mereka yang terbuat dari bahan khusus. Tak lama kemudian, mereka hancur karena tekanan. Orang tua cabul itu benar-benar marah. Aura yang dipancarkannya jauh lebih buas daripada Yan Yangtian dan Lin Moli. Dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua berada di alam surga tingkat 1, kekuatan orang tua cabul itu jauh di atas Yan Yangtian dan Lin Moli. Kau telah melakukan perbuatan yang mengerikan, dan hati nuranimu telah hilang sepenuhnya. Hari ini, aku akan melaksanakan penghakiman untuk surga dan menyingkirkan kejahatan sepertimu. Namun, saat ia berhadapan dengan lelaki tua cabul yang mengamuk itu, pemuda itu hanya tersenyum tipis lalu melambaikan lengan bajunya dengan ringan. Lapisan kekuatan yang sangat besar menyelimuti tubuhnya. Alam mendalam tingkat 9. Chu Feng sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampaknya lebih muda darinya itu benar-benar memiliki kultivasi alam mendalam tingkat 9. Namun, itu tidak seberapa. Yang paling menakutkan adalah setelah kekuatan mendalam itu tersapu keluar, kekuatan itu terjalin dengan kekuatan surgawi yang dipancarkan oleh lelaki tua cabul itu. Dua kekuatan tak kasat mata itu sudah terbentuk di udara. Bahkan ledakan pun terkompresi dari udara, menyebabkan ledakan gemuruh. Lapisan riak terus menyebar dari keduanya sebagai bagian tengah. Itu meledakkan batu-batu khusus dari tanah ke atas, dan pemuda itu benar-benar telah melawan kekuatan surga dengan kekuatan mendalam, dan bertarung dengan cara yang sama. Chu Feng, ambil kesempatan sekarang dan menyelinap masuk. Hadiah menjadi yang pertama akan menjadi milikmu. Dan saat Chu Feng sangat tertarik pada metode pemuda itu yang sangat kuat dan brutal serta menentang akal sehat, suara Egi tiba-tiba terdengar di samping telinga Chu Feng.